Halo, Swastiastu, selamat malam buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan membagi pengalaman saya tentang merantau dan bagaimana cara-cara merantau. Ya, baik. Di sini saya tidak mengedit videonya karena di sini saya akan bicara belak-belakan aja ya. Intinya saya di sini tidak ada maksud apa-apa selain berbagi pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya. Bukan karena saya pintar, saya tidak bermaksud mengguru kalian gitu. Saya di sini cuma berbagi pengalaman, dan video ini saya tidak akan edit apa-apa. Jadi saya akan langsung upload. Ada yang nonton silakan, kalau kalian merasa termotivasi silakan. Jadi di sini saya cuma berbicara belak-belakan seperti itu ya, biar buat kalian semuanya, biar nggak lama-lama lagi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Cara-cara merantau ya. Jadi yang pertama di sini, cara pertama ya, kalian harus punya, yang pertama kalian harus punya nekat dulu, punya niat, nekat untuk merantau gitu. Kalau kalian punya keinginan untuk merantau, apalagi hidup susah seperti itu ya, jadi kalian pasti akan mempunyai usaha kalian, usaha tersendiri, usaha kalian untuk bentuknya kayak gimana gitu ya. Kalau saya di sini, kalau saya di sini mempunyai niat merantau itu sejak kelas 2 SMA sebelum tamat ya. Jadi pas sudah tamat saya langsung merantau. Saya minta izin ke orang tua, saya langsung merantau. Memang sih ketika kita berangkat dari rumah untuk merantau, saat kita punya bekal, kita semangat ya. Tapi setelah 1 atau 2 hari kalian tanpa keluarga, nah di situ bakalan kalian merasakan apa ya, arti rindu buat orang tua ya. Jadi, tapi pembahasan kita bukan itu dulu ya, tapi cara-cara merantau dulu. Nah, di sini saya ingin merantau sejak kelas 2 SMA. Jadi cara saya yang pertama itu, karena saya sudah punya niat ya. Yang pertama saya menabung dulu. Menabung untuk bekal nanti saya merantau ya. Dulu saya menabung di teman, atau di teman ada, saya di guru ada. Karena saya bercita-cita ingin merantau, ingin perbaiki keluarga saya, ekonomi keluarga saya. Waktu itu saya dikasih bekal sama orang tua 10.000. Jadi saya nabung ke guru sama teman, itu jumlahnya 2.500 rupiah, dikali 2 di guru sama di teman jadi 5.000. Saya bekalnya cuma 5.000. Pas 5.000 itu buat beli apa aja satu hari. Waktu itu saya sekolah jam 6 pagi sampai jam setengah 4. Sebelum sekolah, usahakan kalian makan dulu atau sarapan apalah gitu ya. Kalau istirahat pertama saya beli roti. Kalau air minum, biasanya saya bawa gini, minum dari rumah, air mineral tuh ya. Roti satu aja pak istirahat pertama, atau 2 boleh lah, 2.000 ya. Karena di tempat saya rotinya masih 1.000 harganya ya, tergantung di desa kalian gitu. Terus istirahat kedua juga sama ya, seperti itu, roti dan sebagainya, sampai saya pulang akhirnya di rumah makan. Tabungannya 2.500 kali 2 jadi 5.000 saya nabung setiap hari. Ya itu saya jalanin berapa kali ya. Kalau kadang mohon maaf ya, karena saya tidak bakal potong video ini apapun yang terjadi. Tapi saya mohon maaf buat kalian yang nggak bisa dengar begini ya. Nggak bakalan saya potong guys ya. Nah, lanjut lagi. Cara saya yang kedua. Ya, cara saya yang kedua kayak gini. Yang pertama udah menabung. Yang kedua yaitu belajar jauh dari orang tua. Bagaimana cara kalian? Kalau cara saya seperti ini. Kita misalnya di rumah punya teman ya kan, punya teman sering ngajak nongkrong dan lain sebagainya. Saya sering nginep di sana. Untuk apa? Untuk belajar jauh dari orang tua. Seperti itu. Untuk membiasakan diri
untuk jauh dari orang tua, seperti itu ya. Dulu saya setiap memang tidak sering sih, setiap saya kangen saya tidur di rumah. Terkadang orang tua saya juga bertanya kayak seperti ini, kok jarang tidur di rumah, kenapa? Gitu saya jawab, ya pengen, mumpung masih muda, saya masih pengen kumpul sama temen gitu sebelum nanti kerja, seperti itu saya jawabnya seperti itu. Tergantung kalian ya, itu cara saya. Kalau memang ini bagus atau motivasi kalian, silakan kalian coba ya. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ya, kalau bagus silakan dipakai, kalau enggak jangan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kalian merantau itu apa namanya, usahakan harus punya teman atau tetangga biar di tempat rantauan itu. Kenapa? Karena kita baru-baru pertama merantau, tidak tahu ini jalan kemana, ini jalan kemana, seperti itu. Paling tidak kalian mengetahui informasi dari dia gitu. Kalau enggak, kalian bisa nyari informasi apa namanya, kayak kos dan lain sebagainya ya. Usahakan jangan merepotkan mereka dulu ya. Memang sih kita bakalan minta tolong terus sama mereka, tapi awal-awal jangan dulu ya. Semasih kalian mampu, semasih kalian punya bekal, gunakan itu dulu. Suatu saat kalau memang bekal kalian udah habis, perlu bantuan, barulah kalian minta bantuan ke mereka. Jangan lupa mencari informasi tentang kerjaan ya. Tapi kalau saya sudah, karena sudah etikatnya dari dulu, komunikasi, di sini ada kerja, di sana ada kerja. Kalau kalian punya HP, kalian juga bisa informasikan dulu ke dia dari rumah, ada kerjaan nggak? Kalau memang udah ada, silakan merantau ya, untuk memperbaiki ekonomi kalian. Karena di rantauan itu kalian bakal tahu arti dari susahnya nyari uang. Orang tua kalian tuh kerja kayak gini, mandi pulang. Dan merantau itu membentuk diri kalian menjadi orang yang lebih baik, mandiri, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Pokoknya masih banyak hal lagi ya untuk kalian memperbaiki diri kalian. Nah, kalau sudah kalau sudah apa namanya, kalau sudah kalian, jadi kalau sudah kalian apa namanya, mempunyai saudara di sana, bisa jadi ya, bisa atau tidak ya. Tapi kalau bisa harus punya gitu, biar ada membantu kalian. Tapi seandainya tidak, kalian cari teman dulu, cari teman, biar, pokoknya cari teman yang sebanyak-banyaknya gitu, biar kalian di rantauan itu nggak apa namanya, nggak merasa sendiri, karena itu akan membantu kalian juga untuk melupakan kondisi di rumah di orang tua. Karena kita di rantauan itu gini, biasanya sering teringat orang tua gitu. Nah kalau kita udah punya teman ngobrol, apalagi kita searah gitu loh pikirannya, itu bakalan menjadi satu hal yang membantu kalian gitu untuk lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Dan jangan lupa untuk mencari informasi tentang kerja. Kalau seandainya kalian sudah mendapat pekerjaan, usahakan kalau kalian kerja itu pasti kalian dapat gaji. Kalau kalian udah mendapatkan gaji, jangan lupa menabung. Kalau saya ya, saya di sini minta bantuan ke apa namanya, tetangga dari rumah itu selama 1 bulan, selama saya belum minta gaji. Nah, kalau saya belum minta gaji, belum dapat gaji, itu minta bantuan dulu. Tapi kalau saya masih berusaha bisa menahan, atau masih saya ada bakal, saya tidak pernah merepotkan. Tapi kalau memang tidak bisa, silakan ya. Di sini saya minta bantuan ke saudara saya, tetangga saya, selama 1 bulan. Setelah saya dapat kerjaan, saya tidur di sini dulu, makan di sini, mandi di sini ya. Setelah itu saya apa namanya, karena saya merasa nggak enak gitu, akhirnya selama 1 minggu saya tinggal di sini, saya berpikir bahwa saya hanya melakukan mereka seperti itu. Jadi saya harus nekat, saya berpikir nekat dalam artian
saya tidak bisa seperti ini terus. Jadi itu yang memotivasi saya untuk tidak merepotkan orang lain seperti itu. Akhirnya saya langsung nyari kos, karena kebetulan waktu itu uangnya kurang untuk bayar kos. Saya minjem dulu di sini. Memang sih minjem, paling tidak saya tidak merepotkan mereka tidur di sini. Kalau beda loh, kalau kita minjem uang kita cuma punya utang itu aja, tapi kalau kita tinggal di sini, kita mandi belum bayar air, kita ngecas HP, apalagi misalnya kalau kalian punya HP ya, belum listriknya, belum kita nyuci gitu, belum tempat tidur dan sebagainya, banyak hal. kalau kalau kita minjem uang kita bisa kembalikan dengan uang, tapi kalau itu kita tidak bisa kembalikan apa-apa, ya ujung-ujungnya bakalan uang juga ya kan. Seperti itu yang ada di pikiran saya, karena saya langsung nyari kos. Waktu itu saya bayar kos 600.000 karena saya uangnya 400.000. Emang sih ada saya 600.000, tapi saya berpikir ini untuk bekal saya seperti itu. Dan karena saya terbiasa dari pagi, siang, sore hanya makan roti, saya lakukan itu lagi di perantauan setelah saya dapat pekerjaan. Dan singkat cerita, saya mendapatkan gaji pertama saya. Waktu itu saya gaji cuma 1 juta, karena itu pertama, dan saya langsung kembalikan uang itu 200.000 ke apa namanya tenaga saya yang saya pinjam itu, sisanya 800.000. Saya bayar kosnya 600, jadi cuma sisa 200 ya. Dan uang 200 yang dulu yang masih saya bawa itu masih tersisa berapa ya waktu itu, masih tersisa berapa ya, 35.000 kalau nggak salah, enggak, 25.000, kurang lah, 25.000 itu lah. Yang paling saya ingat tuh cuma 20-annya aja, tapi ada 500-annya juga ya, sekian rupiah. Paling tidak cukup lah, paling tidak saya masih punya uang 225.000. Kosnya udah dibayar gitu ya kan. Itu yang membuat saya tenang. Akhirnya terus saya menjalanin perantauan itu dengan keseharian yang seperti itu. Akhirnya singkat cerita, gaji kedua. Sebelum gajian itu saya berpikir seperti ini, kalau ini ditabung berapapun itu, walaupun sedikit ya, lama kelamaan akan menjadi banyak, itu akan menjadi bekal saya seperti itu ya. Akhirnya kerja kedua saya mendapatkan gaji lagi. Tidak lupa saya untuk langsung bayar kos senilai 600.000. Akhirnya ada pandemi, diturunkan juga menjadi 500 ya, cukup membantu kita juga. Dari sana saya mulai menabung, karena waktu itu pas saya bayarnya 600, saya rutin menabung 100.000 setiap gajian. Dan sehari-hari kalau ada uang receh gitu 500, saya masukin ke celengan saya. Saya masuk ke celengan saya, dan sekarang langsung kali saya sudah mempunyai bekal untuk pulang kampung, untuk berbagi dengan mereka seperti itu. Jadi buat teman-teman kalian, sama mohon maaf ya, karena saya ini pertama baru buat video, jadi agak kurang lancar. Intinya di sini saya bukan menjadi orang yang pinter atau gimana ya, saya di sini cuma berbagi pengalaman. Jadi di video ini saya tidak bakalan edit, karena kebetulan saya juga belum bisa mengedit karena HP saya pas-pasan. Tapi niat saya untuk berbagi pengalaman dengan kalian yang apalagi baru-baru pertama merantau gitu ya. Paling tidak ini bisa membantu kalian seperti itu ya. Nanti kedepannya saya akan buat video lagi sama seperti ini, saya tidak akan pernah edit lagi. Kalau kalian mau ada yang ditanyakan gitu misalnya, silakan komen di bawah ini ya. Saya tidak akan memandang subscriber saya, like saya dan sebagainya. Bisa dibilang seperti YouTuber itu tidak ya. Saya di sini cuma ingin berbagi pengalaman saja dengan kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Jika ada salah kata, perbuatan dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya di sini tutup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih. Om Santi Santi Om.